Halo sahabat Sechan, gua Chris Rus, founder dari Fitloop Fitness Studio. Dan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget pastinya, sesuatu yang seru banget. Kita bakal bahas seputar dunia baku hantam. So kita akan bahas gimana sih Muay Thai untuk pemula. Pantengin terus channel YouTube Sechan Indonesia dan jangan lupa juga follow Instagram kita di fitloop.id. So, Muay Thai basically adalah olahraga yang masuk dalam kategori martial art. So, ketika kita ngomong martial art, artinya kita belajar soal self-defense. Dan olahraga ini tuh populernya pertama kali itu di negara Thailand. Tapi makin kesini, udah makin populer juga di negara-negara lain, termasuk di Indonesia kita ini. Dan lebih kerennya lagi, olahraga Muay Thai itu sekarang nggak cuma dipakai untuk bela diri aja, tapi dipakai juga sebagai salah satu metode untuk penurunan berat badan dan juga bisa pengencangan otot. Karena latihan yang kita lakukan sebenarnya adalah mix antara strength training dan cardio training. Yang mana kebanyakan orang justru tuh kalau latihan kebanyakan ngambil salah satu antara strength training aja atau cardio training aja. Kita ambil contoh, misalkan kita lihat orang yang rajin banget nge-gymnya gitu. Mereka fokus banget ngebangun otot, angkat beban, tapi mereka lupa nih cardio trainingnya. Ketika kita coba tanya, coba kita cek deh, endurance-nya gimana, stamina-nya gimana. Ini disclaimer ya, tapi ini boleh dicek sendiri, boleh dibuktikan sendiri. Justru yang baik adalah kita bisa mengkombinasikan antara strength training dan cardio training. Itu guys. Sebenarnya kalau ditanya Muay Thai sama kickboxing sama apa enggak, dia mirip tapi nggak sama. So sebenarnya ada 4 perbedaan yang mendasar antara Muay Thai sama kickboxing. Kita yang pertama dulu ya, yang udah jelas-jelas kelihatan adalah dari asal negaranya, Muay Thai, dia dari Thailand. Tapi ketika kita ngomong kickboxing, itu terinfluence dari USA, dari Amerika. Lalu yang kedua adalah dari teknik geraknya. Kalau di Muay Thai itu, kita bisa main siku sama lutut. Tapi ketika kita di kickboxing, kita cuma main pukulan dan tendangan. Ini akan berpengaruh juga ketika kalau kalian fight. Ketika kalian fight, ada scoringnya. Nah, kalau di Muay Thai itu, ketika kalian bisa nyerang lawan dengan siku atau lutut, poin kalian akan dinilai lebih tinggi. Tapi kalau di kickboxing, semua itu sama. Kalian mau pukul, kalian mau tendang, semua nilai poinnya itu sama. Jadi kurang lebih, ya itu sebenarnya perbedaannya sih. Dari asal negara dan cara mainnya gimana, teknik yang boleh dipakai itu kayak gimana. Itu perbedaannya. Sebenarnya kalau ditanya tujuan mungkin gue jawab lebih ke benefit kali ya. Benefitnya yang pasti satu self defense, kayak yang tadi udah sempat dijelasin juga di awal. Muay Thai itu kita udah pasti kita latihan bela diri, latihan ketahanan fisik. Jadi itu satu. Lalu yang kedua adalah ada benefit secara kesehatan. Since kita lakukan latihan fisik, adalah strength training, ada cardio training, udah pasti ada manfaat secara kebugaran. Oke. Lalu yang ketiga adalah latihan pembentukan mental dan karakter. Gimana kita percaya diri, gimana kita komitmen, kita disiplin sama pilihan yang udah kita pilih, dan kita fight terus untuk mencapai apa yang kita mau. Itu adalah benefit-benefit yang kalian bisa rasakan dengan kalian latihan bela diri, especially Muay Thai. So, silakan dicoba. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali mau belajar Muay Thai, udah pasti yang pertama kali harus kalian siapkan adalah equipment. Untuk awal-awal kalian hanya butuh siapkan glove dan hand wrap, yaitu glove sarung tangan dan hand wrap untuk bungkus kepalan tangan kalian. Nah, nanti ketika kalian makin advance,
barulah kalian bisa siapin alat-alat lain kayak misalkan pelindung kepala, terus kita juga butuh mouth guard, pelindung rahang, terus kita juga ada pelindung tulang kering, dan banyak alat lain ada. Kalau untuk trainer ada butuh proteksi perut juga gitu ya. Lalu yang kedua yang harus disiapkan adalah ya diri kalian sendiri gitu. Karena kalian yang akan datang latihan, kalian yang akan latihan fisik, kalian yang harus persiapkan mental kalian harus persiapkan juga kondisi kesehatan kalian gitu. Yang pasti namanya kalian mau olahraga, dan tadi udah dijelasin kalau Muay Thai ini adalah high intensity training. Jadi kalau bisa jangan makan berat sebelum kalian latihan gitu. Kalaupun kalian mau makan berat, disarankan 2 jam sebelumnya. Setelah itu silakan langsung datang ke tempat latihan dan rasakan sensasinya. Kalau ditanya dari usia berapa Muay Thai bisa dipelajari, kalau di kita sendiri ya, di FitLoop sendiri sebenarnya kita handle dari usia 6 tahun. Bahkan kita pernah handle juga sampai usia waktu itu paling kecil tuh 4 tahun. Karena gini, patokannya adalah si anak tersebut yang penting udah bisa diarahin, kita bisa handle, kita bisa mulai latih. Tapi ketika kita ngomong untuk fighting, biasanya itu kita start dari usia 15 tahun ke atas. Nah, pasti kan timbul pertanyaan nih, gila 4 tahun, aman apa enggak? Gila, ini olahraga kan olahraga keras ya, masa anak 4 tahun mulai? Jawabannya aman banget, karena sekali lagi trainer kita bisa adjust, nggak cuma trainer kita ya, maksudnya gue pribadi yakin trainer-trainer di luar sana yang emang berpengalaman, yang emang certified, dia udah tahu gimana cara menangani orang dari berbagai usia. Nah, ketika kita bahas usia 4 tahun, sebenarnya dibilang aman atau enggak, sudah pasti aman, karena latihannya pun akan dibedakan dengan yang memang usianya belasan tahun atau sudah 20 tahun, 30 tahun gitu ya. Kita biasanya mulai dengan ngebangun mindsetnya dulu. Jadi anak itu masih 4 tahun, kita bangun dulu mindsetnya olahraga itu fun. Olahraga itu seru daripada kamu main game doang di rumah, daripada kamu tidur-tiduran doang di rumah, nonton ya kan, screen time kan bikin mata rusak ya. Mendingan anaknya dibiasain deh, coba kesini kita bentuk habitnya, kita bangun mindsetnya. Jadi kalau ditanya aman, kita jamin 100% aman. Nggak ada pakaian khusus sih untuk latihan Muay Thai sebenarnya. Dari kita tuh sesimpel gini aja, kalian mau olahraga, kalian datang dengan outfit senyamannya kalian yang emang proper untuk olahraga. Ketika kalian keringetan, ketika kalian harus gerak aktif, itu nggak ngeganggu semuanya gitu. Kan nggak mungkin juga kalian datang juga dengan pakai kemeja atau celana bahan, kan nggak nyambung ya gitu. Jadi senyaman aja, yang pasti pakai outfit olahraga. Penting banget lah. Nggak cuma Muay Thai doang sih, sebenarnya semua olahraga yang namanya warming up, cooling down tuh penting banget. Tujuannya kan sebenarnya untuk meminimalisir cedera. Kita juga nyegah otot kita tuh biar nggak kaget, apalagi olahraganya high intensity kan. Oke, so basically ada 1, 2, 3, 4 gerakan basic kalau pemula mau belajar Muay Thai. Yang pertama ada yang namanya jab. Jab itu pukulan tangan kiri lurus ke depan. Yang kedua ada strike. Strike itu tangan kanan lurus ke depan. Terus yang ketiga itu ada namanya hook. Hook kiri dan kanan ya. Itu pukulan dari samping, masuk dari samping untuk nyerang rahang lawan. Lalu yang terakhir ada yang namanya elbow. Elbow itu siku. Nah, itu adalah basic yang kalian harus kuasai dulu sebelum kalian masuk ke bagian lower body. Sebelum kalian masuk ke tendangan, ke lutut, kalian kuasai 4 itu dulu. Sebenarnya kalau kita ngomong durasi ya, kita tuh sebenarnya nggak bisa membedakan durasi pemula berapa lama, durasi yang udah advance berapa lama gitu. Di sini kita standarin semuanya, kita latihan dari mulai warming up sampai cooling down itu 1 jam. Kenapa? Karena baik lagi, kita sangat concern dengan yang namanya high intensity training, which is Muay Thai ini adalah high intensity training. Kita nggak mau kita push member kita push klien kita untuk berharap hasil yang cepat, hasilnya nanti malahan overtraining, malah nggak enak kan. So dari kita, dari FitLoop sendiri menstandarkan untuk latihan, entah itu pemula atau itu yang advance, semua 1 jam. Tapi kalau di luar sana mungkin ada yang punya standar latihan atau durasi latihan yang lain ya silahkan gitu. Maksudnya nggak salah juga gitu, tapi ketika ditanya ke gue pribadi standarin 1 jam cukup sih.
Oh iya dong, sebaiknya didampingi sama trainer yang berpengalaman. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena kita tahu nih fenomenanya sekarang tuh banyak banget orang mau belajar apapun, ya YouTube aja nggak sih? Tapi untuk ini kan martial art ya, ini kan ada hubungannya sama fisik. Sebenarnya tuh yang kenapa harus pakai trainer berpengalaman tuh sebenarnya ada dua. Satu karena urusan keamanan fisiknya, lalu yang kedua soal mindsetnya. Gini, yang pertama soal fisik udah jelas, tadi udah sempet dijelasin juga di awal. Kalau kita nggak pakai trainer berpengalaman, sangat tinggi sekali resikonya untuk cedera atau mungkin salah gerakan tapi nggak ada yang perbaikin. Itu pasti ya. Lalu yang kedua adalah soal mindset. Ini juga yang penting. Banyak orang ketika dia ngerasa dia punya kemampuan bela diri atau dia ngerasa dia mampu lah gitu, dia lebih strong dari yang lain, dipakai buat yang enggak, karena mindsetnya nggak dibentuk. Dia ngerasa ini ya kenapa lu suka-suka gue, lu nggak suka, gue hajar lu. Nah itu kan mindset yang salah ya sebenarnya. Di bela diri tuh sebenarnya bukannya meluapkan emosi doang, tapi yang lebih penting dari itu adalah trainer membangun mindsetnya gimana caranya menahan emosi. Kita tahu kita punya sesuatu nih, kita punya ilmu bela diri, tapi bukan dipakai untuk nyerang orang gitu. Justru dipakai untuk melindungi diri. Itu menurut gue dua hal yang penting. Kenapa lu harus didampingin trainer yang berpengalaman. Itu. Oke sahabat Sechan, itu dia sharing-sharing kita kali ini seputar belajar Muay Thai bagi pemula. Dan untuk informasi seputar kesehatan lainnya, kalian bisa pantau terus YouTube channelnya Sechan Indonesia. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di fitloop.id. Thank you, gue Chris Rus, founder dari Fitloop Fitness Studio. Sampai jumpa.